Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk kembali duduk di sini melanjutkan tadarrus atau belajar bersama kita. Kita sampai pada ayat atau dua ayat terakhir daripada surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Inilah jawaban orang-orang yang bertakwa yang sudah dihantar oleh malaikat ke surga. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Tidak pernah dan tidak akan mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala mengkhianati atau tidak menunaikan janjinya. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Wa awrathana wal ma'na anna Allah taala awrathanal jannah bi an waffaqna lil ityani bi a'malin awrathatil jannata. Makna Allah mewariskan surga kepada orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada manusia lil ityan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan allati awrathatil jannah, yang menjadi alasan orang bertakwa masuk surga. Wa awrathanal jannah, Allah mewariskan kepada orang bertakwa surga. Maknanya adalah Allah memberikan taufik selama mereka hidup di dunia, dan dengan taufik dari Allah itu orang-orang bertakwa tersebut melakukan amal-amal kebajikan, dan amal-amal kebajikan itu mendatangkan rahmat Allah, karena kebajikan itu mentaati perintah Allah, tidak melanggar larangan-larangan Allah, dan dengan begitu kita akan dirahmati oleh Allah, dan dengan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Itu namanya mewariskan. Allah mewariskan surga kepada orang yang bertakwa, artinya seperti itu. Mirip seperti dalam surat yang lain, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi untuk hamba-hambanya yang soleh. Mim walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitab Zabur bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, diwarisi oleh orang-orang yang mampu menjaganya, diwarisi oleh orang-orang yang diberikan ahliyah, kecakapan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya. Sebelum umat manusia, sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, atau bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, ada penduduk bumi yang telah
yasfikud dima, menumpahkan darah, membuat kerusakan. Sehingga ketika Allah berfirman, Allah akan menciptakan satu khalifah di bumi, malaikat-malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau wahai Allah akan menciptakan satu makhluk di bumi, menempati bumi, tetapi dia akan menumpahkan darah, membuat kerusakan? Karena sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi, sudah ada makhluk yang menempati bumi, membuat kerusakan. Dan hanya orang-orang yang soleh, dalam arti soleh itu artinya solahiyah, memiliki kemampuan, kecakapan untuk menjaga, merawat, mensyukuri nikmat bumi yang Allah berikan kepada kita. Makna kedua dari Allah mewariskan surga adalah annal jannata kanat fi awwalil amri li Adam alaihi salam. Ya. Surga itu awal-awalnya menjadi tempat hidup dari Nabi Adam alaihi salam. Li'annahu ta'ala qala, Allah berfirman, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Nabi Adam bersama Sayyidatuna Hawa, ya, Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa tinggal di surga. Falamma adatil jannatu ila auladi Adama kana dzalika sababan litasmiyatiha bil irthi. Dan surga itu kembali ditempati oleh anak cucunya Nabi Adam, yaitu kita umat manusia Bani Adam. Maka oleh sebab itulah bahasanya itu diwarisi, seolah-olah orang-orang yang bertakwa yang masuk surga kelak itu mewarisi surga dari Abul Bashar, bapak manusia, bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kemudian al-ardo, sekali lagi maksudnya adalah ardul jannah, wal muradu bil ardi ardul jannah, ya, lupa kita sampaikan. Wa aurathanal ardo, ardo pada ayat ini berarti surga, ya. Ardo sekarang yaitu bumi tempat kita hidup, tetapi nanti tempat kita orang bertakwa hidup di surga juga disebut dia dengan ardun, yaitu surga atau ardul jannah. Ya. Pewaris surga itu yatasarrafu fima yarithuhu kama yasha min ghairi munazi' wala mudafi'. Orang yang mewarisi sesuatu, dia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Misalnya orang telah mewarisi sepeda motor dari bapaknya, maka yang memiliki motor itu sekarang bukan lagi bapaknya yang sudah meninggal, akan tetapi dia sendiri. Oleh karena itu menjadi kepemilikan dia secara total dari jalur warisan, maka dia bebas melakukan apa untuk memanfaatkannya, menggunakannya sendiri atau memberikan kepada orang lain. Begitu pula orang bertakwa, yatasarrafuna fil jannati kaifa sya'u wa aradu. Orang surga, orang bertakwa yang di surga itu menikmati surga itu sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana yang mereka kehendaki. Ya, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya. Mau menginjak yang mana, mau kemana, itu sesuai dengan kehendaknya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, tidak ada, jangan membayangkan seperti kita di dunia. Masing-masing kita sudah punya rumah, namun masih penasaran dengan lantai rumah orang lain, masih merasa rumah orang lain lebih indah dari rumah kita, masih merasa halaman orang lebih sejuk dari halaman kita.
Nanti kendati tingkatan-tingkatan kita di surga itu berbeda, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa melek kepada surganya orang lain. Semua itu sudah terasa cukup dan terasa nikmat bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mencabut rasa iri hati dari penduduk surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah mencabut rasa ghillun, iri, dengki, dicabut, sehingga tidak ada istilah penasaran dengan kamar orang lain, bagaimana rumah orang lain, ya. Fa ni'ma ajrul amilin, ya. Fa ni'ma ajrul amilin. Ya, betapa bagus, betapa hebat, betapa besar ganjaran orang-orang yang beramal. Allah menggambarkan janjinya kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya. Dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat haffina min haulil arsy, yaitu berputar melingkari, ya, tawaf melingkar min haulil arsy, ya, di arsy, ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa bacaan malaikat ketika melingkari arsy? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah. Yusabbihun, yaitu bertasbih dan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu gambaran bahwa ketika malaikat itu bertawaf, ya, itulah tempat surganya malaikat, ya. Panaqulu bayyanallahu ta'ala anna dara thawabihim huwa jawanibul arsy wa atrafuhu. Surganya malaikat itu di sisi-sisi arsy, bertawaf, berkeliling, mengelilingi arsy. Itulah darus thawab, negeri tempat mereka mendapatkan ganjaran. Surganya malaikat itu adalah jawanibul arsy wa atrafuhu, sisi-sisi arsy itu berputar mengelilingi arsy sambil mengucapkan tasbih dan tahmid. Zikir di dunia itu membuat lelah, tetapi zikir di surga adalah kenikmatan. Zikir, membaca Quran, belajar di dunia membuat lelah. Kita lelah 100, 200 zikir itu sudah capek, sudah bosan. Tetapi ternyata itu menjadi kenikmatan kelak di surga. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Lamma qudiya bainahum bil haqqi qalu alhamdulillahi rabbil alamin ala qada'ihi bainana bil haqqi. Ternyata malaikat juga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika Allah meletakkan mereka di sekeliling arsy untuk bertasbih dan bertahmid. Maka di sini disebutkan qudiya bainahum bil haqqi. Allah memutuskan perkara mereka dengan benar, ya. Annahu subhanahu wa ta'ala lamma qada bainahum bil haqqi fahum ma hamiduhu li ajli hadzal qada. Malaikat tidak memuji Allah karena keputusan Allah kepada mereka, ya. Kalau manusia memuji Allah karena kenikmatan yang Allah berikan, memuji Allah karena qada baik yang ia terima, karena keputusan Allah yang membahagiakannya. Tetapi kalau malaikat itu memuji Allah, hamiduhu bisifatihi alwajibah. Malaikat itu bertahmid karena memang malaikat diciptakan untuk itu. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak mungkin melakukan maksiat. Kalau manusia mungkin untuk menjadi taat, mungkin untuk melakukan maksiat. Sehingga
ketika kekuatan baik yang ada pada diri kita mengalahkan bisikan buruk yang ada pada jiwa kita, maka di situ kita telah berhasil memenangkan pertempuran di hati kita sendiri. Di sana kita merasa menang melawan hawa nafsu, maka kita alhamdulillah. Kalau malaikat tidak ada godaannya, malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah, maka malaikat memuji Allah karena memang Allah itu dipuji. Tugas mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nikmat Allah kepada mereka, bukan karena keputusan Allah kepada mereka, ya, tidak. Berbeda dengan dengan kita. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pada akhirnya kendati dengan sebab yang berbeda, manusia dan malaikat sama-sama mengucapkan tahmid. Manusia mengucapkan tahmid karena kesyukurannya bahwa Allah telah menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Malaikat bertahmid karena memang ia diciptakan untuk itu. Ala kulli hal, semua juga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah didahului oleh subhanallah. Subhanallah itu menunjukkan sifatul jalal. Alhamdulillah menunjukkan sifatul ikram atau sifatul jamal. Maka al-jalal muqad lebih dulu, ya, didahului oleh jalal itu lebih dulu daripada al-ikram. Jadi seperti urutan kita wirid, subhanallah walhamdulillah, mensucikan Allah dulu dari segala kekurangan-kekurangan, hal-hal yang tidak layak, baru kemudian kita bertahmid, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan dari malam Sabtu kemarin, ya. Ada sisa satu ayat yang belum kita sama-sama baca di surat Az-Zumar. Maka bapak-bapak dan ibu, ya, surat Az-Zumar, ya, dengan segala pesan yang ada di sana, ya, sekali lagi adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan surat-surat Makkiyah itu banyak berisi tentang perkara-perkara keyakinan, bagaimana kita meletakkan hati kita di hadapan agama ini, bagaimana cara pandang kita kepada agama ini. Seperti tadi, malaikat bersyukur bukan hanya keputusan Allah, bukan karena takdir Allah, bukan hanya keputusan Allah kepada mereka, tapi kita bersyukur biasanya diawali oleh hal yang baik yang kita terima. Biasanya manusia ini, kita semua ini bersyukur itu diawali dengan adanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Surat Ghafir setelahnya, urutannya memang seperti itu. Setelah Az-Zumar baru kemudian surat Ghafir. Surat Ghafir ini menurut para ulama itu Makkiyah, itu surat yang termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama lain surat Ghafir adalah suratul Mu'min, karena dalam surat Ghafir ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang qissatu mu'mini ali Fir'aun, keluarga Fir'aun yang beriman, ada di surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hamim. Ayat pertama di surat Ghafir adalah Hamim. Salah satu nilai dan bentuk kemukjizatan Al-Quran ketika diturunkan adalah menghadirkan satu ayat yang pendek, bahkan hanya terdiri dari satu huruf,
2 huruf, 3 huruf, 4, 5, 6 yang acak, yang tidak membentuk satu kata yang dikenal oleh orang Arab. Kalau misalnya huruf kaf, huruf ta, huruf ba, itu memang 3 huruf. Kalau disambung kataba, artinya menulis, atau qoro'a. Tapi ini tidak dibaca hama, tetapi ha mim. Ha itu sendiri, mim itu sendiri. Dan ada banyak dalam Al-Quran yang suratnya diawali oleh namanya al-huruf al-muqatta'ah, al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang berdiri sendiri. Ha mim, ya sin, to ha, alif lam mim. Tidak dibaca alama misalnya, tapi berdiri sendiri-sendiri. Salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah menurunkan satu bentuk ayat, satu ayat yang bahkan terdiri dari satu huruf. Hamim dan yang serupa dengan hamim, baik yang terdiri dari satu huruf maupun sampai 5-6 huruf, ada maknanya. Karena tidak mungkin firman Allah itu tidak memiliki makna. Ini adalah satu ayat seperti surat Nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun, satu huruf nun itu ada maknanya. Itu sebuah kepastian, oleh karena tidak mungkin Allah berfirman yang tidak ada artinya. Kemudian lalu apakah artinya? Siapakah yang mengetahui artinya? Adakah manusia yang mengetahui maksudnya? Di sini umat Islam atau ulama-ulama Islam berdiri di dua sisi. Sisi yang pertama, wallahu a'lamu bimuradihi, ya, anna hadza ilmun masturun wa sirrun mahjubun ista'farallahu ta'ala bihi. Maknanya ada, tetapi dia termasuk sirrun ilmun mastur, ilmu yang tertutup, sirrun mahjub, rahasia yang terhalang untuk diketahui. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Sehingga kita akan menjumpai di buku-buku tafsir alif lam mim itu wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ada maknanya, tetapi hanya Allah yang mengetahui maknanya. Di sisi yang lain, banyak ulama-ulama umat Islam dari zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya mengatakan ada maknanya, dan ada pula manusia yang diberikan pengetahuan oleh Allah tentang artinya. Oleh karena sekian banyak ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyuruh manusia untuk memikirkan Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah memerintahkan manusia untuk merenungi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengambil ibrah dari Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran, mengambil petunjuk hudan lil muttaqin, mengambil petunjuk dari Al-Quran, bahkan syifaun, mengambil pengobatan dari Al-Quran. Lalu apakah mungkin ada ayat yang tidak diketahui maknanya oleh manusia? Bagaimana kita mau mengambil hukum kalau ayatnya tidak diketahui maksudnya? Bagaimana ulama bisa mengambil kandungan sebuah ayat kalau Allah tidak memberitahukan manusia apa maksudnya? Padahal banyak ayat-ayat yang menyuruh Al-Quran untuk membaca, merenungi,
mempelajari, mengambil manfaat dari Al-Quran. Sehingga misalnya ulama-ulama kita yang menyebarkan Islam misalnya di Nusantara ini berdiri di posisi ini, ada maknanya dan ada manusia yang diberitahukan oleh Allah tentang maknanya. Maka misalnya kita membaca Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim, Nun, Alif, Lam, Ra ya. Misalnya dalam ketika membaca wirid kita membaca itu bukan tidak ada maksudnya, ada maknanya, ada maksudnya. Tetapi tentang maksudnya ini banyak pandangan para ulama sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada masing-masing ulama tersebut. Ya, banyak pandangan para ulama. Maka kata Imam Ar-Razi yang tafsirnya kita baca pada surat ini, wal aqrabu hahuna an ayyuqal hamim ismun lis-surah. Hamim pada ayat pertama dari surat Ghafir ini adalah ismun lis-surah, nama dari surat ini. Jadi dia bisa disebut dengan surat Hamim. Dan ada 6 surat setelah surat Ghafir ini yang diawali dengan Hamim semua. Hamim, Hamim, nanti di surat Al-Ahqaf, Al-Jathiyah, Ad-Dukhan itu Hamim, Hamim. Itu nama dari surat. Satu surat dalam Al-Quran kadang-kadang memiliki banyak nama. Surat Al-Fatihah misalnya, selain bernama Fatihatul Kitab, juga bernama As-Sab'ul Masani ya. Sekian banyak nama. Surat Ghafir ini misalnya memiliki 4 nama. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min, disebut surat Ghafir ada Ghafiridz Dzambi, disebut surat Mu'min karena di dalamnya nanti menceritakan tentang mukmin, orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Juga dia disebut dengan surat At-Taul karena disebutkan Dzit-Tauli di ayat itu. Disebut juga surat Hamim karena diawali dengan Hamim. Maka ayat kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, Hamim ya. Anna hadhihi surah al-musamma bihamim tanzilul kitab ya. Surat yang bernama Hamim ini adalah Al-Quran yang diturunkan ya. Surat yang bernama Hamim ini adalah kitab yang diturunkan. Tanzilul kitab yaitu kitab yang diturunkan. Lalu orang akan bertanya, annal munazzil atau al-munzil atau munazzil man huwa, siapa yang menurunkannya? Faqala, maka Allah melanjutkan minallah. Jadi surat yang bernama Hamim yaitu kitab yang diturunkan. Siapa yang menurunkan? Dari siapa diturunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kafir Quraisy menunggu seperti apakah Allah yang bisa menurunkan Alkitab kepada Nabi itu. Bagaimanakah sifat Allah yang bisa menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasul itu? Maka Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Yang pertama adalah Al-Aziz. Aziz itu maha perkasa, Al-Ghalib, menang, kuat, perkasa. La yusawihi ahadun fil qudrah, tidak ada zat yang bisa menyamainya. Yang kedua makna aziz adalah la mislalahu, tidak ada yang serupa. Maka yang mampu menurunkan Quran adalah zat yang mengalahkan semuanya, yang tidak ada menyerupainya. Yang kedua adalah Al-Alim, selain dia maha kuat tidak ada yang menyamai.
karena Dia adalah Maha mengetahui. Al-Quran itu berisi tentang segala hal, dan segala hal itu tentang kehidupan manusia, maslahat kebaikan manusia, mudarat untuk manusia, hukum-hukum untuk manusia, tidak mungkin diturunkan kecuali oleh zat yang maha tahu semua sisi tentang manusia. Apa yang manusia mungkin lakukan dan tidak lakukan, apa manusia yang akan dirasakan, semua-muanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan 6 sifat setelah ayat ini: ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tauli, la ilaha illahu, ilaihil masir. Setelah ayat ini, pada ayat ketiga Allah menyebutkan 6 sifat lain untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan segala kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah, sambungan daripada Al-Aziz dan Alim, yaitu ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tauli, la ilaha illahu, ilaihil masir. Ya. Surat ini termasuk surat yang sulit karena bahasanya pendek-pendek. Ghafiriz dzambi, qabilit taubi, hanya dua kata di mana secara pemaknaan pembelajaran tafsir termasuk yang katakanlah memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Akan tetapi ala qadril istita'ah, kita sedang tidak membahas tafsir, kita hanya membaca Al-Quran dan mengambil sedikit apa yang mampu kita ambil. Ya, terlalu tinggi kalau kita mengatakan diri kita sedang belajar mengkaji kitab tafsir, tetapi ini adalah pengajian yang pengantarnya, yang muqaddimahnya diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan semampu kita dengan keterbatasan kita memahami apa yang bisa kita pahami sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah pada minggu depan ya, kita akan sambung surat Ghafir dari ayat ketiga Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi rabi' qulubina, menjadi jalaa ahzanina. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi rahmat untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.